bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita belajar tentang prinsip kontribusi, di mana saat kita bertumbuh, kita juga mampu menumbuhkan orang lain. Kita memberikan manfaat, kontribusi kepada orang lain. Kita akan melihat kontribusi dari seorang legenda. Pada Desember 2009, seorang mentor, seorang penulis, dan seorang guru pertumbuhan kepribadian yang telah melegenda meninggal dunia. Namanya Jim Rohn. Sebagai seorang anak, Rohn tumbuh di sebuah pertanian di Idaho. Usai menamatkan SMA-nya, ia melanjutkan ke perguruan tinggi, namun hanya bertahan 1 tahun. Setahun kuliah, Rohn berkata, dan saya pikir itu saya sudah cukup terdidik. Rohn menerima pekerjaan sebagai pegawai gudang di Sears. Namun, ia hidup pas-pasan. Di usia ke-25 tahun, ia jadi putus asa. Ia berharap menemukan jalur yang lebih baik. Seorang sahabat Rohn mengundangnya menghadiri sebuah seminar yang diadakan oleh G. Earth Soft, seorang marketer dan pembicara di bidang motivasi. Pesan utamanya, bekerja lebih keras untuk diri Anda sendiri dibanding untuk pekerjaan Anda. Pendapatan Anda berkaitan langsung dengan falsafah Anda, bukan dengan ekonomi. Dan supaya keadaan berubah, Anda sendiri harus berubah. Soft membimbing Rohn selama 5 tahun, mendorongnya untuk mengembangkan diri dan mengejar impiannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya. Pada usia 31, Rohn menjadi seorang milioner. Rohn mungkin telah menjadi kisah sukses yang diketahui oleh sejumlah orang. Namun kemudian hidupnya mengalami perubahan yang tidak terduga. Seorang sahabat mengundangnya berbicara mengenai keberhasilannya di sebuah pertemuan Rotary Club. Rohn menerima undangan tersebut dan memberikan pesan yang ia beri judul Bocah Pertanian Idaho berhasil sampai di Beverly Hills. Hasilnya luar biasa. Orang-orang mulai mengundangnya untuk berbicara. Awalnya ia berbicara hanya di organisasi-organisasi nirlaba, di SMA atau mahasiswa. Tetapi ia segera menyadari bahwa orang sangat haus akan pengajarannya. Pada tahun 1963, ia mengadakan sebuah bisnis konferensi. Selama karirnya mengembangkan banyak orang, lebih dari 4 dekade, Rohn telah menulis lebih dari puluhan buku, berbicara di lebih dari 6.000 acara, dan mengembangkan sekitar 5 juta orang. Dan selama waktu tersebut, ia tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti bertumbuh. Ia mengamati, hadiah paling besar yang dapat Anda berikan kepada orang lain adalah perkembangan pribadi Anda sendiri. Saya dahulu berkata, jika Anda memperdulikan saya akan memperdulikan Anda.
kini saya mengatakan, saya akan mengurus diri saya untuk Anda jika Anda mengurus diri Anda untuk saya. Salah satu ukuran terbesar mengenai prinsip kontribusi dari Jim Rohn adalah jumlah orang yang dia telah bangun ke dalam diri orang lain. Dan banyak penulis besar, mentor-mentor kelas dunia yang juga menganggap Jim Rohn adalah pembimbingnya. Ini terbukti dalam acara penghargaan terhadap Jim Rohn yang diadakan di Anaheim, California pada 6 Februari 2010. Para pembicara yang memberikan penghargaan kepadanya meliputi para pembicara dan mentor kelas dunia terkemuka seperti Anthony Robbins, Les Brown, Brian Tracy, Chris Widener, Dennis Waitley, Darren Hardy. Mereka menganggap Jim Rohn pembimbing mereka. Bagaimana Rohn dapat menolong begitu banyak orang untuk bertumbuh dan menolong begitu banyak orang yang kemudian menjadi guru dan mentor terkenal dengan cara mereka sendiri? Jawabannya, dengan terus mengembangkan dirinya sendiri. Jim Rohn telah menerapkan hukum kontribusi. George Bernard Shaw, penulis yang memenangkan hadiah Nobel di bidang kesusastraan pada tahun 1925, karena memahami bahwa pemanfaatan terbesar dari hidup manusia adalah untuk melayani orang lain, ia mengatakan, inilah sukacita sejati dalam hidup, dipakai untuk suatu maksud yang Anda sendiri akui hebat, menjadi suatu kekuatan alam dan bukan segumpal penyakit demam ringan yang egois dan terus-menerus mengeluhkan dunia yang tidak bersedia membuat Anda bahagia. Saya setuju dengan pendapat bahwa kehidupan saya adalah milik seluruh masyarakat. Dan selama saya masih bernafas, saya memiliki hak istimewa untuk melakukan apa saja yang dapat saya lakukan untuknya. Saya ingin supaya saat saya meninggal kelak, saya sudah benar-benar terbakar habis. Karena semakin keras saya bekerja, semakin hidup pula saya. Saya bersuka cita dalam kehidupan karena hidup itu sendiri. Hidup bukanlah sepotong lilin kecil bagi saya. Hidup adalah seperti obor megah yang harus saya genggam untuk beberapa saat. Dan saya ingin ia menyala seterang mungkin sebelum meneruskannya kepada generasi masa depan. Jadi, sahabat Mr. Sorchan, jika kita ingin membuat kehidupan kita terus menyala terang bagi orang lain dan bagi generasi masa depan, teruslah bertumbuh. Saya akan mengingatkan guys semua, sahabat Mr. Sorchan, prinsip supaya kita terus bertumbuh adalah yang pertama, lakukan dengan sengaja. Pertumbuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Lakukan dengan kesadaran. Kita harus mengenal diri kita supaya kita bertumbuh. Lalu kita punya prinsip cermin. Kita melihat nilai dalam diri kita supaya kita bisa memberi nilai tambah pada orang lain. Lalu merenungkan, belajar, berdiam diri sejenak, memberi kesempatan pada pertumbuhan untuk dapat
mengejar kita. Lalu konsistensi, artinya motivasi membuat kita bergerak, tapi disiplin membuat kita bertumbuh. Lalu perhatikan lingkungan, ya, prinsip lingkungan. Kita ingin lingkungan yang mendukung kita untuk senantiasa kita bisa bertumbuh. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah prinsip desain. Kita membuat strategi untuk pertumbuhan. Lalu prinsip rasa sakit, mengelola pengalaman buruk dengan baik agar menghasilkan pertumbuhan. Lalu juga prinsip tangga, pertumbuhan karakter, menentukan seberapa tinggi pertumbuhan pribadi kita, karakter. Lalu prinsip karet gelang, prinsip peregangan, pertumbuhan berhenti saat kita kehilangan tegangan antara posisi kita saat ini dengan posisi seharusnya yang dapat kita raih. Lalu prinsip pertukaran, kita harus melepaskan supaya dapat bertumbuh. Lalu hukum keingintahuan, pertumbuhan itu dirangsang dengan mengajukan pertanyaan mengapa. Lalu prinsip keteladanan, sulit untuk bertumbuh jika kita tidak mempunyai seseorang lain untuk diteladani. Lalu perluasan, pertumbuhan selalu meningkatkan kapasitas dan kontribusi, menumbuhkan diri sendiri, memampukan kita menumbuhkan orang lain. Salam untuk senantiasa bertumbuh, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorjan.